sekolah kita ini kan adalah sekolah yang terbesar ya kalau bisa dikatakan di Tanjung. Nah, dengan jumlah siswa yang sedemikian banyak, menurut Bapak apakah ada kaitan antara jumlah siswa yang banyak dengan kapasitas ruangan kita dengan proses pembelajaran di kelas, Pak? Baik, terima kasih. Secara logika sederhana pasti ada kaitannya. Jadi ukuran ruang kelas atau bahkan nanti jumlah ruang kelas terhadap rombel, kemudian jumlah ruang kelas terhadap jumlah rombel berpengaruh. Yang lebih berpengaruh lagi adalah kapasitas siswa di dalam kelas itu. Pengaruhnya jelas banyak. Kalau dengan jumlah siswa yang besar, di sekolah kita ada 40 lebih per kelas, yang jelas kenyamanan pasti berkurang. Itu pertama, kenyamanan siswa. Mungkin 1 jam, 2 jam belajar masih enak. Selebihnya itu sudah mulai gelisah, mungkin suhu udara di dalam ruangan panas, pengap, dan lain-lain. Terkait dengan pembelajaran, jelas pengaruhnya juga terhadap kemampuan guru dalam mengelola kelas. Kalau jumlah siswanya banyak, otomatis tenaga ekstra bagi guru untuk mengelola kelas. Kalau kebetulan siswanya bagus-bagus, ya lumayan. Tapi kebetulan kelasnya isinya siswa yang beraneka ragam, mulai dari kemampuan yang bawah, menengah, sampai yang level atas, ya memang tugas berat untuk guru yang mengajar di kelas itu. Karena saya itu. Oke, baik. Jadi nanti kaitannya insya Allah akan kita kembangkan ke strategi mengajar yang sesuai di kelas. Terima kasih atas informasi dan pendapat dari Bapak terkait dengan kapasitas kelas ya Pak ya, dengan proses pembelajaran. Nah, kemudian nih Pak, ada masalah kedua tentang lingkungan belajar yang saya tangkap ini di keseharian kita. Sepertinya ada keterkejutan di siswa akibat jam belajar yang tiba-tiba nih full day nih. Jadi sebelumnya kan masih saat pandemi kita masih daring dan santai ya. Iya, dan bergantian gitu sesinya. Nah, menurut Bapak apakah ada kaitannya dan apa sih keluh kesah yang sudah tersampaikan oleh orang tua atau siswa ke Bapak terkait dengan jadwal belajar yang sampai jam 3.45 setelah pandemi? Yang jelas kurang lebih 2 tahun itu kan belajar daring. Nah, dari belajar daring itu ya pasti berat untuk siswa dan berat juga untuk orang tua. Kemudian terkait dengan setelah daring masuk ke full day tatap muka, yang jelas ada perpindahan kebiasaan. 2 tahun itu bukan waktu yang singkat, belajar terus di rumah, kemudian melalui LMS dan lain-lain platform pembelajaran, tiba-tiba tatap muka, otomatis ada perubahan nih, perubahan kebiasaan. Dan perubahan kebiasaan untuk merubah dari kebiasaan 1 ke kebiasaan 2 itu bukan perkara mudah, sangat sulit ya. Kemudian selama daring kita juga nggak bisa dalam hal pembentukan karakter, membimbing, mengarahkan siswa itu sangat minim. Begitu masuk tatap muka, murid dengan kebiasaan yang santai, tak mau tahu dengan kebiasaan bagusnya. Sementara kita punya harapan dengan tatap muka kita bisa lebih banyak berinteraksi. Ternyata anaknya sudah mulai terbentuk rasa cuek. Jadi kebiasaannya berubah total. Jadi perlu waktu lah, mungkin 1 semester atau bahkan bisa 2 semester baru mulai running lagi dengan kebiasaan tatap muka. Jadi kalau kebiasaan yang berubah ini yang saya tangkap di kelas, jadi seolah-olah semakin banyak di siswa kita yang slow learner, yang lambat nih belajarnya karena memang kan materi yang sebelumnya nggak kuat ya kayak. Nah, kalau kita kan di sekolah ini walaupun ada yang slow learner, pasti juga ada yang fast learner juga. Nah, kira-kira nih untuk menghadapi kurikulum merdeka, adakah program-program sekolah yang akan diberikan kepada siswa-siswa kita yang fast learner, slow learner, dan mungkin berkebutuhan khusus di kurikulum
berdiferensiasi nanti? Yang terkait dengan kurikulum berdiferensiasi, jadi yang jelas untuk siswa berkebutuhan khusus kita tidak ada. Paling-paling kita yang perlu kita siasati, perlu atur strategi adalah untuk anak-anak yang slow tadi, kemudian untuk anak-anak yang yang cepat dan yang lambat. Kalau yang sedang biasanya tidak perlu banyak tidak perlu banyak treatment ya. Yang perlu treatment lebih anak yang lebih dan anak yang kurang. Dan untuk kegiatan itu programnya ya yang jelas kalau istilah dulu kan ada pengayaan ya. Pengayaan bagi yang sudah cepat, kemudian ada remedi bagi yang slow tadi. Sementara itu saja yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan yang kelas 10 kurikulum merdeka. Katanya belajarnya berpusat pada anak, artinya guru harus mengetahui satu persatu karakteristik dari setiap siswa. Nah, itu ceritanya seperti itu. Tapi untuk yang kelas 11, 12 kita sudah mencoba sedikit mengelompokkan siswa supaya nanti treatmentnya lebih mudah. Itu sementara yang mungkin kita bisa jalankan dan sudah kita jalankan. Nah, untuk SMA Negeri 2 sendiri nih Pak, SMA Negeri 2 kan adalah kalau saya tidak salah masuk 15 besar SMA terbaik se-KEPI. Kalau kemarin yang saya lihat di urutan 11, kemudian kemarin lagi saya lihat ada naik ke urutan ke-8 seperti itu ya. Jadi dari 11 ke 8 ini kan tentu progresnya baik ya Pak ya. Nah, kedepannya untuk dari 8 mungkin ada target kedepannya yang lebih tinggi lagi. Adakah sarana dan prasarana di sekolah kita yang akan nanti di-upgrade untuk memperbaiki intake siswa kita ya gitu. Output siswa kita. Dan yang terkait dengan tadi prestasi yang terkait dengan TMPT ya. TMPT itu kan belum bisa menggambarkan kemampuan keseluruhan ya. Itu hanya prestasi satu orang, kebetulan nilainya tinggi. Kalau dibanding seluruh Indonesia kita juga nggak ketinggalan gitu kan. Tapi terkait dengan terkait dengan mempersiapkan itu untuk peningkatan itu, yang jelas sarana prasarana yang perlu kita upgrade. Pertama ada laboratorium. Yang kedua adalah sarana penunjang yang ada kaitannya dengan pengembangan IT. Salah satunya adalah prasarana untuk presentasi ya. Contohnya laptop, kemudian infocus, dan hal itu harus dipersiapkan di kelas untuk menghemat waktu, jadi tidak terlalu banyak persiapan. Jadi ketika guru masuk, sekarang sudah ada di kelas, tinggal nyalakan saja. Itu rencananya yang perlu diupgrade itu. Terus yang perlu diupgrade lagi selain sarana yang jelas ya kemampuan guru. Kompetensi guru itu perlu diupgrade. Itu di luar sarana ya. Kalau sarana prasarana tadi, terus ke SDM-nya ya upgrade kompetensi guru kelas agar lebih menguasai karakteristik masing-masing siswa. Siswa A kira-kira kelebihannya di mana harus diapain, yang B lebih bidang lain lagi harus diapakan. Ya memang sangat berat sih, tapi perlu dikerjakan, perlu dijalankan. Dan insya Allah kalau kerjasama kompak semua guru, insya Allah bisa untuk memajukan sekolah. Sepertinya itu saja pertanyaan saya terkait dengan lingkungan belajar. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ini menjadi masukan buat saya ke depannya sebagai guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang lebih baik di kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya bersama dengan rekan sejawat saya untuk wawancara terkait dengan konten materi kimia di kelas 10, karena saya nanti akan insya Allah akan PPL di kelas 11 dengan materi laju reaksi atau kesetimbangan kimia. Nah, sore ini kita bersama dengan Pak Imam. Halo Pak Imam. Nah baik,
Pak Imam, jadi saya butuh data terkait dengan materi prasyarat untuk laju reaksi dan keseimbangan kimia. Nah, materi prasyarat di kelas 10 yang harus dikuasai oleh siswa itu kan sebenarnya penyetaraan reaksi ya. Nah, penyetaraan reaksi itu di kelas 10 kan dipelajari di bab redox. Nah, saya mau nanya nih, untuk di kelas 10 yang Pak Imam ampu, itu kemampuan redox siswa tahun lalu itu bagaimana ya Pak kira-kira? Rataannya, apakah mereka menguasai atau kurang menguasai? Kalau misalnya kurang menguasai, kenapa? Baik ya Bu ya, di sini saya akan menjawab untuk dari permasalahan siswa saya sendiri. Kalau untuk kemampuan penyetaraan reaksi khususnya di reaksi redox sendiri, sebenarnya siswa itu cukup kurang menguasai. Dikarenakan apa? Karena kan tahun lalu itu siswa online. Jadi ketika pas masuk, ya selain menguasai redox itu kan berarti kita harus paham juga dulu yang materi awal-awal di kimia seperti kayak golongan dan unsur. Nah pada saat itu kami menjelaskannya secara daring, dan itu yang menjadi keterlambatan siswa dalam memahami materi mengenai konsep penyetaraan reaksi seperti itu. Nah berarti materi redox itu kan di semester 2. Di semester 2 itu kan sudah mulai masuk ya, Iya. kan? Itu kesulitan apa sih sebenarnya, inti kesulitan yang Bapak alami saat mengajarkan redox di kelas selain tadi materi prasyarat dari redox itu sendiri? Ada kesulitan lain nggak? Misalnya apakah siswa ini sulit untuk mengetahui bilangan oksidasi atau bagaimana gitu? Oke, kalau untuk kesulitan lainnya itu selain karena mata pelajaran prasyaratnya itu juga ada di siswanya juga sendiri. Siswanya itu kadang agak sulit karena sering terbalik-balik dalam menentukan bilangan oksidasi suatu reaksi atau suatu senyawa kimia itu sendiri. Gitu. Berarti selain masalah golongan dan periode yang di awal-awal, berarti ada nggak sih miskonsepsi siswa di bidang numerasi kimia? Tapi numerasi secara umum ya, misalnya kayak tanda tambah, kurang, positif, negatif, itu ada nggak siswa yang masih kesulitan untuk menjumlahkan bilangan positif dengan negatif, negatif dengan negatif itu Pak? Kalau bagian numerasinya? Kalau untuk bagian numerasinya itu nggak ada sih, karena kalau dari untuk penjumlahannya mereka masih aman. Cuman kalau udah berbasis kayak masuk ke materi kimianya, nah itu kadang mereka sering terbalik-balik tuh, seperti menentukannya kayak kalau anion itu dia harus ditambah, kalau anion itu harus dikurang, kalau kation itu harus dikurang gitu. Oke, baik. Berarti kalau seperti itu miskonsepsi sendiri berarti tetap ada ya, Ya. di penentuan bilox, kemudian numerasinya, numerasi dasar ya. Nah kemudian apa yang Bapak lakukan saat menemukan miskonsepsi? Biasanya sih ketika melakukan miskonsepsi, saya sebagai guru kimia itu mau tak mau harus mengulang lagi materi dari awal. Karena kalau kita tetap akan memaksa untuk melanjutkannya, yang terjadi ya akan terjadi miskonsepsi berkelanjutan gitu. Karena kan materi ini kan juga akan menjadi materi yang krusial di kelas 11-nya seperti itu. Oke. Nah, kan kata tadi Bapak bilang katanya kan siswa masih kesulitan untuk melakukan penyetaraan reaksi kan. Nah, bentuk soal yang Bapak berikan kepada siswa itu kebanyakan itu di LOTS atau MOTS atau HOTS? Biasanya sih MOTS ke bawah dan hampir rata-rata tuh soalnya LOTS. Oke, LOTS ya. Nah, LOTS kalau diberikan soal LOTS masih bisa untuk dicerna siswa atau siswa juga mengalami kesulitan? Kalau untuk siswa yang berbasisnya LOTS itu siswa masih bisa mencerna walaupun nggak 100%. Tapi kalau udah masuk ke soal yang bagian yang MOTS itu udah 25% paling siswa yang benar-benar bisa menguasai. Oke. Baik Pak, untuk ini kalau selain penyetaraan reaksi kan saya juga butuh data nih tentang stoikiometri. Nah, kalau pembelajaran stoikiometri bagaimana para rataan siswa di kelas 10? Kalau untuk stoikiometri hampir 70% bisa nggak menguasai stoikiometri dasar. Apalagi seperti hukum dasar kimia itu mereka nggak menguasai sama sekali. Oke. Miskonsepsi paling besar di mana kira-kira? Apakah di hukum dasarnya atau misalnya perhitungannya, penentuan mol, penentuan molaritas, pengenceran gitu? Miskonsepsi paling gede itu di hukum dasar kimianya. Soalnya dari 4 hukum dasar itu mereka sering salah menafsirkan dari hukum dasarnya, sehingga berefek ke perhitungan mereka sendiri juga sih pada akhirnya gitu. Itu menurut Bapak kira-kira apakah ada kaitannya sama daya literasi dan numerasi siswa atau tidak? Pastinya itu sangat berpengaruh ya Bu ya. Soalnya kan mereka, kita tahu ya, semenjak daring ini siswa itu sering agak
susah kita memaksa mereka untuk membaca gitu, sehingga literasi mereka itu ya benar-benar kurang di situ. Walaupun kita sudah berkali-kali menjelaskan kepada mereka, pada akhirnya mereka akan lupa gitu, karena mereka sudah terbiasa daring dan mereka hanya bisa melihat dari internet gitu, tidak dengan menghafal dan membaca dari materi yang mereka kuasai. Oke. Nah, terakhir nih Pak, kira-kira nih setelah ini akan sebelum, kan ini kan siswanya udah naik kelas 11 ya, kan sekarang Bapak ngajar lagi di kelas 10 nih. Kira-kira untuk kelas 10 yang baru nih kan, kebetulan kan memang Bapak mengajarkan di kelas 10 dan pasti ketemu lagi masalah yang kurang lebih sama seperti itu. Ada nggak program berkelanjutan atau program perbaikan yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah miskonsepsi, numerasi, literasi yang ada di kelas 10? Kalau berdasarkan kesalahan yang sudah terjadi di tahun lalu, itu saya berasumsi saya harus mempertegaskan dulu di materi pokok kimianya. Nah, untuk sekaligus saya mencicil untuk numerasinya. Jadi biar siswa itu terbiasa ketika masuk ke materi yang sudah masuk yang hard, seperti penyetaraan reaksi dan reaksi itu sendiri dan stoikiometri tentunya. Jadi tetap harus di awal ini yang pertama kali saya keluarkan konsep seperti di konfigurasi, sistem prodi unsur dan yang lain-lain. Oke Pak, berarti itu saja ya Pak yang saya butuhkan sebenarnya. Maka dari hasil wawancara kita ini, dari hasil informasi yang Bapak berikan, saya bisa menerapkannya ke dalam strategi pembelajaran yang akan saya angkat nanti untuk kelas 11, terutama di materi laju reaksi atau perkembangan. Jadi kan antara dua itu pasti butuh yang namanya penyetaraan reaksi dan stoikiometri. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore dan assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan mewawancarai guru pakar di MGMP Kimia saya terkait dengan pembelajaran kimia. Nah, di sini ada Bu Syarifah Asura sebagai narasumber. Selamat malam Bu. Selamat malam Puji. Oke. Nah, ini yang akan saya tanyakan ke Ibu ini mengenai motivasi Bu pertamanya ya, motivasi belajar. Nah, di kelas yang biasa Ibu ampu, bagaimana sih Bu motivasi siswa di kelas, motivasi belajar siswa di kelas, terutama dalam pelajaran kimia? Sejauh ini untuk mata pelajaran kimia, untuk motivasi siswa, insya Allah ya paling tidak itu 3/4-nya termotivasi. Nah, yang 1/4-nya itu biasalah ada kadang-kadang ada anak-anak itu yang tidak terlalu termotivasi untuk belajar eksak terutama ya. Tapi sejauh ini motivasinya cukup bagus dalam pembelajaran kimia, itu dapat kita lihat dari hasil belajarnya. Oke. Nah, kalau biasanya nih Bu, yang untuk 1/4 ini kan kita juga sebagai guru tentu harus menambah motivasi untuk si yang 1/4 ini. Biasanya Ibu melakukan apa di kelas untuk agar motivasi si anak-anak yang awalnya tidak termotivasi menjadi termotivasi? Nah, biasanya untuk yang tidak termotivasi itu kan kita biasanya memberikan suatu perlakuan yang mungkin agak berbeda dari yang sudah termotivasi. Mungkin pendekatannya mungkin dengan cara kita mengajar atau pendekatan langsung terhadap siswanya di saat belajar. Mungkin kita perlu memperhatikannya lebih daripada yang lain di saat belajar yang sama. Biasanya kalau anak yang kurang termotivasi itu kelihatan di saat pelajaran itu dia kurang memperhatikan. Terus kalau kita ajarkan, kita tanya kembali, dia tuh tidak bisa mengulang kembali atau tidak begitu paham. Nah, seperti itu biasanya. Ya Bu, baik. Kalau misalnya nih kan anak-anak yang 3/4 tadi kan sudah bagus termotivasi. Nah, kalau setelah selesai pembelajaran biasanya Ibu kasih feedback ke mereka? Selama ini, sejauh ini saya selalu memberikan feedback kepada mereka, terutama materi yang telah diajarkan. Dengan caranya itu kita tanyakan kembali apa yang sudah dipelajari, kemudian siswa itu menjawab, dan dari situ kita sudah bisa tahu apakah apa yang kita ajarkan hari ini itu sudah sampai atau belum. Biasanya kalau selain berarti review ya Bu ya, feedbacknya review. Kalau selain review ada nggak sih Bu feedback bentuk punishment atau reward gitu untuk siswa? Kalau untuk punishment, sejauh ini saya tidak pernah memberikan punishment kepada siswa saat kita
feedback ya, seandainya dia melakukan suatu kesalahan tidak pernah. Tapi kalau reward, nah kita selalu kadang-kadang kita akan memberikan reward juga seperti itu. Bentuk rewardnya biasanya gimana? Bentuk rewardnya mungkin kita bisa dalam bentuk suatu hadiah yang kecil ya. Bisa juga kita memberikan seperti kayak aplaus gitu kan juga suatu reward ya bagi anak ya kalau dia menjawab dengan baik seperti itu. Nah, reward yang Ibu berikan itu berkaitan nggak Bu sama motivasi? Meningkatkan motivasi siswa yang lain? Ya, biasanya sih kalau udah ada reward itu biasanya mereka termotivasi. Dan kemudian kalau kita melakukan suatu pembelajaran yang agak berbeda dari biasanya, misalnya kayak biasanya karena saya kalau di akhir bab itu suka melakukan review ya. Nah, di akhir bab itu sebelum kita ulangan harian kita review. Nah, reviewnya itu biasa saya buat itu kadang-kadang kalau ada waktu dan sempat ya. Itu kita buat dalam permainan kayak Kahoot gitu ya, kayak Kahoot, mengulangan Kahoot games itu. Nah, itu biasanya satu kelas tuh termotivasi dan minta diulang-ulang kembali saking senang. Kalau perlu belajar kayak gini aja Bu katanya. Ya, mainnya ya yang mereka cari. Ya, mainnya yang mau dicari. Berarti kalau misalnya ada permainan atau games itu Ibu biasa letakkannya di belakang. Di belakang. Gitu. Nah, ini Bu masalah kita nih sebenarnya sebagai guru saat ini kan 2 tahun siswa kita tidak sekolah ya. Kita anggap tidak sekolah tuh bukan berarti tidak belajar, maksudnya tidak ke sekolah. Itu kan sudah membentuk habit ya Bu ya. Jadi selama ini kan biasanya siswa kita kalau saya katakan itu mereka terkena dampak Google Effect gitu kan ya. Iya, jadi apa Google. Nah, kurang itu jadi pengaruhnya kelihatan kan ya Bu ya di bagian literasi dan numerasinya gitu. Nah, di pembelajaran kimia di kelas Ibu bagaimana ya Bu ya literasi siswanya, terutama di literasi kimia? Oh ya, untuk semester ini ya setelah kita masuk penuh ya, itu saya itu mencoba karena terbiasa anak Google terus ya, jadi saya usahakan mereka itu membaca. Nah, untuk yang saat ini yang saya lakukan itu saya membuat modul. Jadi modul itu berisi kan ada materi, ada contoh soal dan harus ada soal yang harus dikerjakan. Berarti mau mengerjakan soal itu kan dia harus membaca dulu tuh. Nah, jadi sejauh ini saya lihat lumayan mereka sudah mau membaca, tapi ya memang tidak boleh kayak kita pakai buku paket itu kan memang agak kompleks ya. Tapi kalau modul kan dia lebih singkat dan lebih mudah dipahami dengan kata-kata yang telah kita buat sesuai dengan apa yang kita ingin, dan mudah-mudahan anak memahami itu gitu. Jadi literasinya cukup bagus. Jadi cara Ibu untuk membuat anak-anak mau meningkatkan kemampuan literasinya dengan cara meringkas seperti itu. Iya, jadi saya membuat ringkasan, kemudian membuat modul seperti itu. Jadi setiap pembelajaran ada satu modul, mereka harus membacanya, kemudian mereka harus menyelesaikan. Jadi modul saya itu tidak banyak sih, 3 halaman saja, ada materi, ada contoh soalnya, kemudian harus ada soal yang sebagai tantangan yang harus mereka kerjakan dan wajib dikumpul. Kemudian mereka langsung langsung melakukan diskusi, kemudian ada yang presentasi, kita tunjuk mungkin, atau ada yang mau maju presentasi dan langsung dibahas. Nah, jadi biasanya insya Allah sih sejauh ini berjalan sih. Oke, bukan berarti kaitannya itu modul diberikan di awal pembelajaran. Iya, jadi modul atau itu setiap pembelajaran berbeda. Setiap pembelajaran berbeda. Jadi setiap pembelajaran kita berikan 3 modul 1 minggu depan mungkin modul 2. Jadi kalau modul 1 tidak selesai, kadang-kadang kan modul itu kan ada materi yang agak susah kan. Kan tidak bisa dengan 1 kali pertemuan. Nah, itu bisa 2 kali pertemuan. Pokoknya setiap masuk ada modulnya gitu. Oke, baik. Jadi modul yang membantu untuk literasinya. Nah, kalau yang numerasi nih Bu, numerasi kan bukan berarti hanya soal-soal hitungan. Kemampuan dasar numerasi siswa kita itu kan jauh ya Bu ya. Kadang kita menemukan kelas 12 bahkan itu untuk hitungan kali-kali bagi-bagi aja masih merangkak gitu kan. Nah, itu bagaimana Bu cara untuk yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa atau memeratakan lah paling tidak di kelas gitu? Kalau untuk sekarang karena kimia secara kimia lah ya. Kalau untuk sekarang secara kimia kan kalau di kelas 12 kan yang betul-betul hitungan yang agak memakai numerasi atau kali-kali dan sebagainya itu kan hanya di bab kualitatif ya, bab 1 ya. Kalau bab 2 ini kan tidak begitu banyak ya. Bab 2 redoks bab redoks tak begitu banyak lah, berarti kan cuma nanti di parade aja. Iya, betul. Tidak begitu besar lah ya. Sejauh ini sih kalau untuk numerasi kelas 12 saya lihat ya lumayan bagus. Maksudnya tuh tidak terlalu
sampai dia tidak mengerti. Justru yang numerasi yang susah itu kayaknya mereka itu dasar yang di kelas 10 yang mereka masih daring. Jadi menghitung jumlah atom, tahu dia. Nah, itu dia kan. Padahal itu sebenarnya gampang ya kan. Tapi kalau kali-kali bagi-bagi biasa mungkin dari SD SMP sudah ada, mungkin dia mereka insya Allah bisa. Cuman yang numerasi yang di bidang kita itu malah susah. Misalnya bisa A2O hanya berapa, karena masih bingung. 2H2O hanya ada berapa, O-nya ada berapa, masih bingung dia. Misalnya 2H2O kan begitu kan ada 4 hanya, O-nya ada 2. Nah, itu yang malah mereka tuh masih kurang kalau menurut Ibu numerasinya di situ. Terkait bilox bagaimana? Bukan bilox ada positif negatif kan? Biasanya mereka agak kesulitan tuh positif negatif. Contoh misalnya negatif nih biloxnya negatif 1 misalnya. Yang satunya lagi berapa supaya jadi 0. Itu mereka masih kebingungan. Betul, memang pas materinya sekarang itu kan. Ibu ulang lagi tuh materi kelas 10 itu diulang kembali karena udah yakin tuh masih mereka nggak bisa. Bukan sok-sok yakin. Pasti udah lupa. Maksudnya kan itu kan dari mungkin saat itu tidur, mungkin nggak perhatikan. Memang saya lihat begitu diulang lagi tidak bisa gitu kan. Tapi karena ibu mempunyai ibu mengajarkannya itu dengan cara uraian, mungkin tidak langsung kalau kita yang guru kan kita langsung pandang-pandang aja, saya udah tahu lah nilainya gitu kan. Jadi kalau untuk mereka itu ibu buat secara itulah tadi misalnya H2O hanya ada berapa, O-nya ada berapa, H berapa, O-nya berapa. Jadi mereka tuh hanya bisa menyelesaikan negatif positifnya itu insya Allah bisa. Kemudian menjumlahkan dia harus 0, kalau ini sejumlah muatan bisa sih. Kayaknya nggak ada halangan kalau untuk yang itu. Iya, jadi nanti kan saya kemungkinan PPL-nya itu kalau nggak kena materi laju reaksi, saya kena kesetimbangan. Nah, di kesetimbangan itu kan juga ada penyetaraan reaksi ya, Bu ya. Nah, ini makanya saya sebenarnya tadi juga bertanya kepada guru yang kelas 10 itu kemampuan penyetaraan reaksi itu bagaimana gitu kan. Nah, untuk penyetaraan reaksi sendiri bagaimana? Bukan mempengaruhi ya bilox tadi dengan penyetaraan reaksi gitu. Iya, betul. Jadi kalau bedanya kan kalau di kelas 10 kan dia walaupun dia ada redox dan penyetaraan reaksi kan dia tidak serumit yang di kelas 12 kan. Kalau kelas 12 kan dia selain jumlah atom yang harus sama dan setara, muatan juga kan gitu. Nah, karena ibu tadi pakai modul dan kan penyertaan hanya 2 tuh, yang pakai cara bilang oksidasi dengan setengah reaksi kan. Sejauh ini ya lumayan bagus sih, penampakannya sih bagus ya. mungkin karena berujian kan soalnya kan. Kalau ulangan-ulangan misalnya kalau pas latihan-latihan di kelas itu kan mereka masih bisa buka buku, masih bisa diskusi dengan teman-teman, masih bagus. Cuma saya lihat memang ada beberapa yang memang kayaknya belum sampai gitu. Belum sampai artinya tuh belum bisa. Karena kelihatan kan dari hasil, walaupun mereka di modul tuh ada misalnya ada ada tugas yang dikerjakan, kalau dia nampak nyontek itu kan kelihatan nyonteknya. Nanti orang bikinnya kayak semalam itu 10 ohamin misalnya gitu, dia tulisnya kayak mana ya, nulisnya 5 kan seharusnya kan misalnya 5 ohamin, dia nulisnya 50 berpisah jauh hamin gitu. Coba sini kamu baca nih apa nih, 50 hamin. Nah, ayo kan. Saya bilang kayak gini udah kalau nyonteknya bener dikit gitu. Kan kelihatan gitu belum nyampe kan. Itu sih Bu. Jadi ya terakhir sih Bu nih sebelum kita tutup. Jadi nantinya saya kan akan mencari strategi model atau metode yang sesuai. Nah, saya sudah dapat pencerahan nih dengan modul kan berarti strateginya. Kalau untuk modelnya kira-kira untuk yang akan saya angkat kan nanti kan tentu ada materi numerasinya gitu ya. Jadi kira-kira model yang sesuai ini dengan lingkungan belajar kita juga kita kaitkan gitu kan. Apa ya yang biasa Ibu gunakan? Kalau Ibu sih selama ini sejauh ini kimia itu yang paling banyak itu digunakan itu kan discovery learning sih. Tapi kita bukan tidak menutup diri misalnya kita pakai problem, tapi Ibu rata-rata pakainya discovery. Discovery learning. Tapi kalau untuk misalnya kalau kita kayak praktikum atau apa, nah itu kita bisa pakai inquiry misalnya kan, bisa penemuan gitu kan, boleh seperti itu aja sih. Tapi rata-rata Ibu pakai discovery rata-rata. Ya sih Bu, tadi saya sudah bilang terakhir, cuma saya ada satu pertanyaan lagi. Ya, pertanyaan yang sebenarnya mengganggu saya itu adalah kalau misalnya kita mau discovery learning itu kan biasanya kita bentuk kelompok gitu ya, dengan kondisi kelas yang kecil kemudian ruangannya kecil, kemudian jumlahnya ramai. Nah itu menyiasatinya bagaimana Bu? Kita kalau misalnya buat kelompok di kelas kan tentu sulit itu kita keliling ya, sulit keliling. Jadi
karena ibu dari awal sudah sering pakai discover learning kan, karena inginnya mereka berkelompok kan. Jadi karena dari awal itu, jadi mereka tidak pula saya tentukan misalnya kamu harus ini sama ini, tidak. Dari awal sudah ditawarkan mau berkelompoknya sendiri atau maksudnya memilih sendiri teman-temannya, atau saya yang menentukan. Mereka memutuskan tuh memilih sendiri. Nah kemudian karena sekarang tuh kelas 12-nya itu rata-rata 40, saya mintanya itu satu kelompok itu maksimal hanya 5. Nah jadi rata-rata kan semua kelas itu 8 kelompok. Nah sejauh ini sih kalau untuk pembentukan kelompok itu oke lah Bu Puji, nggak masalah. Nah yang penting kita dari awal itu punya komitmen dan mereka juga komitmen. Jadi bagus sih. Nggak ada terkendala keliling kelas. Kalau ruangannya tuh agak kecil, misalnya kayak ruangan IPA 1, 2, 3 itu kecil kan. Nah itu yang agak susah bagi kita untuk keliling. Tapi itu juga bisa disiasati dengan misalnya kan karena dia 4 baris, ya satu baris itu 2 kelompok gitu. Jadi kan 8 jadinya. Ada strategi tempat duduk nggak? Misalnya kayak letter U atau bikin apa? Gimana mau letter U? Orang mejanya aja udah padat gitu. Ya makanya Kayaknya nggak mungkin ada letter U. jadi kemarin itu ada diberi solusi oleh salah seorang dosen kan. Kalau misalnya di kelas terlalu ramai dan gurunya nggak bisa ke sana, di luar kelas. Tapi kita lihat sendiri keadaan sekolah kita kan nggak mungkin di luar kelas. Kalau luar kelas kan pertama kan cuaca juga agak panas kan. Panas hujan gitu. Kayak kita mau ngajar kimia ini di luar kelas kan, mereka jumlahnya ramai, mau duduk di mana coba, kan agak susah ya. Di lapangan pun dipakai terus ya. Lapangan pun pakai terus, panggung juga dipakai terus kan. Semua di luar ruangan pasti berdiri kan, nggak mungkin kan. Iya betul. Yes. Itu saja sih, udah banyak sih yang saya tanyakan. Terima kasih banyak. Semoga nanti ini bisa menjadi masukan untuk saya memilih strategi yang tepat untuk pembelajaran kimia di kelas ya, terutama di kelas 11 materi laju reaksi atau keseimbangan kimia gitu. Oke, terima kasih banyak Bu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.